Pernah di semester semester ketiga itu saya jadi kuli bangunan. Kuli bangunan. Wah, kuli bangunan. Lengkap ya, Iya, manjat kelapa, bersih. Jadi kuli bangunan itu saya lakoni ketika itu teman-teman saya pulang karena kan libur semester itu kan. Libur semester awal tahun. Kan mau masuk semester 3. Saya ketika itu malas pulang kampung, tapi ibu saya suruh pulang kampung. Saya bilang nggak usah lah, saya di sini aja, saya mau cari kerja. Saya kerja ya ngaduk semen, ya ngecor, ya. Ketika itu saya jadi kuli bangunan membangun ruko. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid, pada Senin, 3 November 2025. Penangkapan berlangsung secara senyap di wilayah Kota Pekanbaru. Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto, membenarkan pelaksanaan OTT tersebut, meski belum mengungkap secara rinci siapa saja pihak yang tertangkap maupun peran mereka dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Ia salah satunya, Gubernur Riau, dilakukan penangkapan, ujarnya saat dikonfirmasi berita1.com, Senin, 3 November 2025, malam. KPK menetapkan waktu maksimal 1/24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Meski belum ada keterangan resmi, sumber internal menyebut OTT kali ini berkaitan dengan dugaan praktik suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Penangkapan ini sontak mengejutkan publik, terutama mengingat latar belakang Abdul Wahid yang selama ini dikenal sebagai sosok sederhana. Sebelum menapaki kursi tertinggi di Provinsi Riau, Wahid dikenal sebagai anak desa yang berjuang keras dari bawah. Dalam perjalanan hidupnya, ia bahkan pernah menjadi kuli bangunan. Lahir di Dusun Anak Pria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, pada 21 November 1980, perjalanan hidupnya kerap disebut sebagai kisah inspiratif tentang tekad dan keuletan seorang anak desa yang berhasil meniti karir hingga menjadi gubernur. Sejak kecil, Wahid hidup sederhana. Setelah ayahnya meninggal dunia saat ia berusia 10 tahun, tanggung jawab besar ikut dipikulnya bersama keluarga. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Seisimbar dan melanjutkan ke MTS serta MA di Tembilahan, sebelum akhirnya menimba ilmu di Pondok Pesantren Asyabul Yamin, Lasituo, Kecamatan Ampek-Angkek Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kehidupan di pesantren membentuk karakter Wahid sebagai sosok yang disiplin, pekerja keras, dan dekat dengan nilai-nilai agama. Setelah lulus, ia melanjutkan studi ke IAIN Suska Riau, kini UIN Suska Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam. Namun, di sela-sela pendidikan itu, Wahid sempat bekerja serabutan, termasuk menjadi kuli bangunan, demi membantu perekonomian keluarga. Saya pernah menjadi kuli bangunan, ujarnya dalam podcast dengan pemimpin redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian, April 2025 lalu. Tidak pernah saya impi-impikan menjadi gubernur, kata dia lagi. Karir politiknya dimulai saat aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, dan kemudian bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Dari aktivis kampus, ia beranjak menjadi wakil sekretaris DPW PKB Riau, hingga akhirnya dipercaya sebagai ketua DPW PKB Provinsi Riau sejak 2011. Wahid 2 kali terpilih menjadi anggota DPRD Riau, sebelum melangkah ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Karir politiknya mencapai puncak ketika ia terpilih sebagai Gubernur Riau periode 2025-2030 bersama SF Haryanto, dengan perolehan suara lebih dari 1,2 juta. Kini, karir politiknya terancam hancur setelah tersiar kabar ia ditangkap oleh KPK pada Senin, 3 November 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.